Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk ada dan hadir di sini oleh karena kebesaran dan kemurahan-Nya. Apa kabar semuanya? Saya harap kita selalu baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang bahayanya penyakit MAH untuk kesehatan kita, terlebih-lebih lewat makanan-makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Penyakit MAH atau dispepsia adalah gejala penyakit perut terasa nyeri dan panas pada bagian lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan stres. Sensasi yang ditimbulkan sakit MAH yang muncul setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu saat kekenyangan atau keterlambatan makan. Menurut Konsensus Roma tahun 2000, dispepsia didefinisikan sebagai rasa sakit atau ketidaknyamanan yang berpusat pada bagian atas. Definisi dispepsia sampai saat ini disepakati oleh para pakar di bidang gastroenterologi adalah kumpulan keluhan atau gejala klinis rasa tidak nyaman atau nyeri yang dirasakan di daerah abdomen bagian atas yang disertai dengan keluhan lain, yaitu perasaan panas di dada dan perut, regurgitasi, kembung, perut terasa penuh, cepat kenyang, sendawa, anoreksia, mual, muntah, dan banyak mengeluarkan gas asam dari mulut. Sindroma dispepsia biasanya diderita beberapa minggu atau bulan yang sifatnya hilang, timbul, atau terus-menerus. Dispepsia terjadi ketika otot-otot dari organ saluran pencernaan atau saraf-saraf yang mengendalikan organ-organ tertentu tidak berfungsi dengan baik. Dispepsia adalah penyakit kronis yang biasanya berlangsung bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Penyebab dari penyakit MAH ini yaitu makanan yang dikonsumsi akan masuk ke lambung dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan dari enzim pepsin dan renin yang dicampur dengan asam lambung. Jika terjadi gangguan, mukosa akan rusak dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa dan menyebabkan iritasi dan peradangan. Gangguan pada sistem ini menyebabkan pengosongan lambung lebih lambat, sehingga menyebabkan mual, muntah, cepat kenyang, atau kembung. Kondisi inilah yang mengakibatkan sakit MAH. Rasa nyeri karena MAH akut disebabkan oleh asam lambung yang bersentuhan dengan lapisan mukosa, sehingga ujung-ujung saraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Ada beberapa gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit MAH, seperti A. Rasa tidak nyaman atau nyeri di perut bagian atas sekitaran ulu hati. B. Terasa panas seperti terbakar di dada. C. Perut kembung. D. Sering sendawa. E. Cepat kenyang saat makan. F. Mual, muntah, kehilangan nafsu makan hingga penurunan berat badan. Akibatnya bagi kita yaitu ketika kita sering merasakan sakit perut, terutama bagian sekitaran ulu hati, maka akan terjadi kerusakan dari dinding lambung untuk mencerna makanan kita. Di titik pusing dan mual atau muntah dapat membuat saraf di lambung ikut merangsang kabel saraf utama yang ke otak sehingga kerja otak jadi terganggu. Tidak lancarnya BAB dapat merusak lambung dan pencernaan. Terganggu oleh karena penyakit MAH saja. Solusi dalam menghindari penyakit ini yaitu makan makanan yang cukup bagi tubuh dan tidak terburu-buru ketika makan. Menghindari makanan yang pedas dan asam yang berlebihan. Jangan terlalu banyak pikiran atau
berproses. Jangan berolahraga ketika perut masih penuh, namun sebaliknya ketika perut sedang kosong ataupun tidak dalam keadaan kenyang. Dan hindari langsung tidur ketika baru selesai makan. Penyakit MAH awalnya terjadi ketika penyepelean, ketika keterlambatan makan atau keterlaluan berlebihan memakan makanan yang pedas dan asam yang tidak sesuai dengan yang dikelola oleh lambung kita. Dan efeknya itu kita dapat menderita penyakit MAH dalam jenjang waktu yang lama ataupun seumur hidup dan membuat kita tidak nyaman dalam situasi apapun. Oleh karena itu, semasa kita belum terkena penyakit MAH atau masih belum ke tahap yang lebih serius lagi, maka jaga terlebih dahulu baik Allah yang sangat berharga. Menjaga kesehatan adalah salah satu cara kita dalam menghargai apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita semasa mendiami bumi ini. Sekian dari ceramah saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kesilapan yang terjadi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena telah mendengar saya sampai sekarang. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam menghargai tubuhnya yang segambar dan serupa dengan Allah. Salam kasih, ya Ahobu.